Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Khairul Akron dari kelas 11 MIPA 1, SMA Negeri 7 Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konferensi Inter-Indonesia. Selamat mengikuti. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi ini dilaksanakan sebelum konferensi meja bundar. Konferensi ini membentuk suatu negara, yaitu negara federal. Pengertian: suatu konferensi yang dilakukan antara Indonesia dan PFO atau negara bentukan Belanda. Pembentukan negara PFO bertujuan untuk dapat menguasai kembalinya Indonesia sehabis merdeka. Konferensi Inter-Indonesia dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 19–22 Juli 1949 dan yang kedua pada tanggal 30 Juni 1949 dengan tujuannya yaitu memilih atribut negara dan panitia dalam KMB di Den Haag, Belanda. Berikut merupakan penjelasan tentang latar belakang. Bermula ketika hasil perjanjian Rohm-Royen yang menyatakan bahwa Indonesia ikut dalam KMB. Oleh karena itu, Republik Indonesia harus mempersiapkan diri dengan mengadakan konferensi, yaitu Konferensi Antar-Indonesia. Tujuan dari Konferensi Inter-Indonesia adalah untuk membentuk suatu negara federal yang di dalamnya terdapat 1. Pemerintah pusat, 2. Provinsi, dan yang ketiga adalah daerah. Dilaksanakannya Konferensi Inter-Indonesia merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh Republik Indonesia Serikat. Oke, lanjut ke hasil konferensi. Dalam Konferensi Inter-Indonesia, yang pertama menghasilkan 1. Pertahanan negara ialah suatu hak dari pemerintah Republik Indonesia Serikat. 2. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yaitu Angkatan Perang Nasional. 3. Republik Indonesia Serikat ini akan mendapatkan kedaulatan dari pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. 4. RIS dipimpin oleh presiden yang dipimpin oleh negara cuilan dari Republik Indonesia dan BBF. Lanjut ke hasil konferensi kedua. Dalam konferensi Inter-Indonesia yang kedua menghasilkan yaitu yang pertama, bendera Republik Indonesia Serikat yaitu Sang Saka Merah Putih. 2. Lagu kebangsaannya yaitu Indonesia Raya. 3. Bahasa resminya yaitu Bahasa Indonesia. 4. Pemilihan presiden oleh cuilan negara Republik Indonesia dan PFO. 5. Membentuk suatu panitia dalam KMB. 6. Anggota MPRS terdiri dari 16 negara atau negara cuilan. Berikut merupakan poin-poin penting dari Konferensi Inter-Indonesia. Yang pertama, kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Kedua, Republik Indonesia Serikat mendapatkan suatu kedaulatan atas ketentuannya pada konstitusinya. Sementara rancangan konstitusi sudah diserahkan kepada Kerajaan Belanda. Ketiga, Belanda menyerahkan suatu kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya terhadap pemerintah Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan sanggup dicabut. Berikut merupakan foto-foto pada saat Konferensi Inter-Indonesia.